Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia bertahta di atas segala tahta. Dan kita bersyukur pada hari ini kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Beri puji, beri hormat. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Beri puji,
hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya Yesus, katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kita tak suci-Mu Tuhan, suci-Mu kami menyembah namamu. Haleluya, kasih Tuhan, kami sanjung Engkau Yesus. Yang tak sempurna kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja, Engkau Raja mulia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Kau naik ke surga Tuhan, Kau bertahta di tempat yang maha kudus. Kami umat-Mu Tuhan yang telah ditebus, kami bersyukur Tuhan, dan kami hendak menaikkan syukur kami, karena Engkau Tuhan Allah kami yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Dan kami serahkan Tuhan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Karena jika Roh Kudus itu turun atas kita, kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Dan kita bersyukur, mari kita mengangkat pujian kami yang telah ditebus Tuhan. Mari dengan sukacita kita bersorak-sorak buat Dia. Haleluya, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, haleluya, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa, mari kita terima kuasa daripada Tuhan. Tuhan kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kita berdiri, haleluya, kami kan berdiri, situ pasti mujizat terjadi. Haleluya, bersyukur kita menjadi saksinya Tuhan, amin. Haleluya, mari kita serukan pada Tuhan, kami yang Dia akan ditebus Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang amin, mengangkat pujian bagi-Mu. Puji Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup Tuhan. Haleluya, berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri Tuhan, kami dapat di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, kita akan membawa nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan, dan kita hidup untuk menjadi bukti kebesaran nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita siap melakukan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan di dunia ini. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, Engkau sempurna Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, amin. Kau sempurna. Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Katakan hidupku Tuhan, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Amin. Haleluya. Dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan saat ini. Bapa di surga, Allah yang sangat mulia, Allah yang agung, yang sudah berkarya untuk penebusan kami dan sekarang telah naik ke surga.
kami persembahkan pujian kami, hormat kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan dan kami umat-Mu dengan sukacita siap untuk terus melanjutkan karya-karya Tuhan, mewartakan kebenaran, menyampaikan berita baik pada banyak orang, supaya Tuhan disembah dan dipuji dan menyelamatkan banyak orang. Pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan saat yang indah ini. Berkati supaya pemberitaan firman Tuhan boleh kami tangkap dengan percaya dan kami juga siap melakukannya. Kami serahkan para hamba-Mu yang sudah melayani dalam puji-pujian. Berkati para pemain musik, berkati singer, berkati pemimpin pujian. Biarlah mereka yang telah mempersembahkan terbaik bagi Tuhan diberkati Tuhan. Juga operator yang telah melakukan tugasnya diberkati Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama sedang melaksanakan ibadah khusus, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan yang baik ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu ketika Yesus sudah naik ke surga, Dia bukan enak kepenak meninggalkan kita, tetapi Dia masih melanjutkan karya yang mulia, yaitu menyiapkan tempat bagi kita orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk itu pekerjaan di dunia menyampaikan berita baik, memberitakan Yesus masih harus dikerjakan, dan itu semuanya harus dengan urapan Roh Kudus. Berita tentang Yesus harus terus diberitakan, tentang kasih-Nya, tentang pengorbanannya. Dia telah disalibkan untuk menebus manusia dan sebagainya. Para murid dan semua orang percaya harus memberitakan terus ke seluruh dunia ini. Karena Yesus sudah naik ke surga, dan tugas ini adalah sekarang bagian kita. Dan kita tahu tugas ini adalah tugas yang berat. Yesus pun sudah melakukannya dengan sempurna untuk kita semuanya. Dan mari kita juga sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan Tuhan, kita juga harus menyampaikan berita baik ini kepada banyak orang. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah yang Tuhan perintahkan untuk kita semuanya, bahwa berita tentang Kristus, Dia juru selamat, Dia adalah Allah, Dia Raja, itu harus disampaikan. Untuk menyampaikan berita baik ini banyak rintangan, banyak tantangan. Tetapi sebagai orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan harus tetap semangat. Seperti para murid yang telah dipanggil oleh Tuhan, dia pun dilengkapi untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat 1 juga mengatakan, Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mengapa kita untuk menyampaikan berita baik harus dilengkapi dengan kuasa? Karena kita harus memiliki tanda, yaitu mengusir roh jahat, mengusir kuasa setan, dan melenyapkan atau menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dialami oleh para murid, dan mereka sudah berhasil bersama dengan Tuhan. Kemudian di dalam Injil Markus pasal 16, di sini juga disampaikan, Injil Markus pasal 16
ayat 17 dan ayat 18. Demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini juga Tuhan berikan kepada kita semuanya, tidak hanya untuk rasul-rasul zaman dulu, namun kepada para hamba Tuhan, kepada orang percaya zaman sekarang, hal ini pun diberikan. Yang pertama, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Yesus kepada banyak orang, harus dilengkapi dengan kuasa. Dan kuasa itu akan memberikan kita kemampuan untuk mengusir setan, untuk menyelenyapkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Jadi kita semuanya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan. Jadi jangan takut dengan setan, kita usir dalam nama Yesus. Kemudian juga jangan takut dengan penyakit, kita usir, kita sembuhkan dalam nama Yesus. Itulah yang pertama yang Tuhan berikan, bahwa kita di dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus, harus dilengkapi dengan kuasa dari Tuhan. Hal yang kedua, untuk memberitakan Yesus, kita harus sertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang serius di hadapan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai dengan 17. Bagaimana pengalaman Saulus yang dipakai oleh Tuhan, dan ternyata ada pertobatan yang sungguh, sehingga pada akhirnya Saulus yang dulunya adalah penganiaya jemaat dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Demikian Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 17. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kisah ini tentunya segenap jemaat Tuhan sudah sering membacanya, dan kali ini kita kembali belajar tentang ayat ini, bahwa untuk memberitakan firman Tuhan seperti Saulus dipakai oleh Tuhan, harus disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saulus yang dulu adalah penganiaya jemaat, orang yang benci kepada Yesus, benci kepada jalan Tuhan, sekarang berubah total. Dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi jemaat Tuhan, dan dia memberitakan, dia meyakinkan orang siapa itu Yesus yang telah memanggilnya. Dan kemudian di sini dikatakan Saulus bisa melihat lagi karena dia adalah alat pilihan Tuhan, dan Saulus sekarang sudah penuh Roh Kudus. Dia siap menjadi alatnya Tuhan, rasulnya Tuhan. Kehidupan yang dulu dia tinggalkan. Pertobatan adalah meninggalkan hidup yang lama, dan dia sekarang dalam hidup yang baru. Itulah yang dilakukan oleh Saulus, yang sekarang adalah namanya Paulus. Yang kedua, ini juga memberikan kita nasihat pada umat Tuhan zaman sekarang ini, untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus. Dalam diri kita harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan kita mengenakan hidup yang lama lagi, namun mari kita akan mengenakan hidup yang baru, yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Itulah hal yang kedua yang Tuhan nasihatkan, supaya kita layak, dipandang layak untuk menjadi pemberita firman Tuhan,
pemberita tentang Tuhan Yesus. Hal yang ketiga yang Tuhan perintahkan adalah memberitakan tentang Yesus harus ada pertolongan Roh Kudus. Memberitakan tentang Tuhan Yesus harus ada pertolongan Roh Kudus. Tadi yang pertama harus diberikan kuasa dari Tuhan. Yang kedua harus ada pertobatan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga harus ada dalam pertolongan Roh Kudus, ada penolong kita yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi saksi yang benar, saksi yang sungguh-sungguh, yang bisa menyampaikan kabar kebenaran. Injil Yohanes pasal 14, mari kita akan buka bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai di sini pembacaan kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong bagi orang yang rindu memberitakan firman Tuhan. Firman Allah adalah menceritakan Allah sendiri. Firman Allah adalah memberitakan tentang pribadi yang baik itu. Dan seorang pemberita firman Tuhan harus mengasihi Allah, harus menghormati Allah, dan harus menuruti segala perintahnya. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah dan menuruti perintahnya jika tidak ada Roh Kudus di hati kita. Maka pada saat ini, saat kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan, marilah kita masing-masing mau ditolong Roh Kudus supaya kita mampu mengasihi Dia, supaya kita mampu menuruti perintah-perintahnya. Sehingga dengan jalan seperti itu, maka kita bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita yang lain, mereka akan mengenal Yesus, mereka akan percaya Yesus, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Dari tiga hal ini, maka Tuhan memberikan nasihat agar tiap-tiap orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan harus mau memberitakan firman Allah kepada siapapun. Tugas memberitakan firman Tuhan, sekali lagi kita diingatkan, bukan hanya tugasnya rasul-rasul zaman dulu, bukan hanya tugasnya para murid, bukan hanya tugasnya Paulus, tetapi sekarang adalah tugas kita bersama. Mari kita baca ayat yang terakhir yang adalah kesimpulan dari pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sebagai pemberita firman Allah dinasihatkan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya ulang, ini merupakan perintah Tuhan sebagai nasihat yang penting kita perhatikan untuk kita yang siap memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah sebabnya maka setelah Kristus naik ke surga, gereja-gereja Tuhan meneladani para murid 10 hari bertekun di dalam Tuhan supaya Allah memperlengkapi anak-anaknya, memperlengkapi para hambanya dengan kekuatan Roh Kudus, maka akan mampu
memberitakan firman Tuhan. Dan gereja kita pun 10 hari mengadakan doa 10 hari di tempat masing-masing seperti perintah Tuhan, dan kita pada tahun ini mengadakan doa 10 hari di rumah masing-masing, bukan di gereja. Tetapi tujuannya sama, yaitu supaya tiap-tiap anak Tuhan diperlengkapi untuk memberitakan firman Tuhan. Marilah kita bersehati tiap-tiap hari jam 4 sore kita berdoa bersama-sama. Kami hamba Tuhan di gereja sekeluarga juga berdoa. Silahkan para jemaat di rumah masing-masing juga berdoa bersatu hati supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dan kita bisa melihat mujizat dikerjakan untuk kita semuanya. Pandemi corona bisa selesai dan kita juga terus mengabarkan baik lewat ketaatan kita, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam berita firman Tuhan hari ini, dan kiranya jemaat Tuhan diperlengkapi dengan kekuatan kuasa-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Allah saat ini. Haleluya. Bapa di surga, saat kami bersama-sama jemaat Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, betapa bahagianya kami. Tuhan Yesus tidak hanya berkarya menyelamatkan manusia, tetapi juga menyediakan tempat untuk kami semuanya di kerajaan surga, supaya kami yang sudah selesai melakukan tugas kami bersama-sama dengan Engkau menikmati hidup kekal, kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan, kami yang masih di dunia, yang harus melanjutkan karya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus, lengkapi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kami dimampukan untuk menyampaikan berita firman Tuhan dengan mengusir setan, dengan menyembuhkan orang sakit. Tuhan juga tolong kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan memberitakan Yesus dengan hidup yang bertobat kepadamu dengan sungguh-sungguh, agar orang tidak mencela kami, namun mereka melihat Yesus di hati kami, Yesus dalam perkataan kami, Yesus dalam perbuatan kami. Dan juga tolong kami Roh Kudus, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan sanggup memberitakan firman Tuhan. Kami sangat memerlukan pertolongan Roh Kudus supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami rindu hidup kami sebagai anak Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga menuruti perintah-perintah-Mu. Selama 10 hari kami hamba-Mu dengan segenap jemaat Tuhan, keluarga besar GBIS Salatiga terus bersehati berdoa. Kiranya Tuhan dengan kesatuan hati kami, maka masalah pandemi corona segera berakhir oleh pertolongan Tuhan, dan kerinduan kami kembali beribadah Tuhan akan kerjakan dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah penyerahan kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saatnya jemaat-Mu siap terima berkat Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini dengan hati yang percaya, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayang yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, yang telah memberikan roh-Nya buat kita. Dan juga sekarang terimalah Roh Kudus, Sang Penolong yang luar biasa. Kuasa-Nya akan menguatkan kita, menghibur kita, dan memberikan hikmat kepada kita semuanya. Berkat ini Bapa kami terima dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.